tanam bawang merah di musim penghujan, seringkali tanaman kita kekurangan unsur kalsium. Di video ini kita akan membahas satu kalsium yang bisa dicampur dengan pestisida, tidak menjadikan larutan terhidrolisis. Apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Bayu Tani, pada sore hari ini kita lagi melihat-lihat lahan. Sore hari ini alhamdulillah tidak ada hujan, cuaca cerah. Sudah sore ya, sangat sore. Kita tidak lagi bekerja, tetapi cuma melihat-lihat saja. Nah, tanaman kita pada saat ini adalah 25 HST. Saya barusan membawa alat pH meter. Ini dia pH meternya. Nah, kondisi tanah, pH tanah derajat keasamannya adalah 6,5. Bisa dikatakan kondisi pH sudah standar. Dan kemarin waktu saya pupuk yang pertama, sebelum saya pupuk saya kasih kalsium, tapi memang tidak saya konten waktu itu, cuma konten pemakaian kalsium yang saya semprotkan. Terus sorenya itu terus saya kasih kalsium tabur. Ini terlihat masih putih-putih, ini adalah bekas dari kalsium yang kemarin kita kasihkan di tanah ya. Saya masukkan di lubang-lubang itu. Nah, itu lubang itu ada putih-putih. Itu adalah kalsium karbonat yang berasal dari kalsium bangunan. Saya beli satu sak itu sekitar 31.000. Ada yang 21.000, tetapi saya ngambil yang harga 31. Nah, gunanya apa? Untuk membenahi pH tanah. Nah, pH tanahnya ini. pH tanahnya 6,5 ya. Sekarang waktu kemarin belum saya cek karena pH tanah saya rusak. Baru kali ini sudah normal pH tanahnya. Nah, terkait masalah kalsium, itu tadi pemberian pertama lewat kalsium yang saya semprot, terus saya tabur. Dan ada dua jenis pH yang kita pakai, yaitu pH yang dari merek Manohara itu ya, pernah saya masukkan di konten, serta kalsium higros seperti ini. Ini kemarin kan pernah saya masukkan ini higros. Nah, bedanya higros sama kalsium Manohara dan lain sebagainya, itu ada perbedaan yang banyak dan kaitannya dengan aplikasi ya, dimana kalau kita memakai dalam aplikasi di tanaman itu, kalau kayak yang higros ini bisa dikocor, bisa juga disemprotkan. Kalsium yang lain pun kayak Manohara dan lain sebagainya itu juga sama, bisa kita semprot maupun kocor. Cuma ada satu perbedaan penting antara dua kalsium ini ya. Bisa dicek di channel YouTube dari Java Agropos ini yang selaku produsen dari higros, ataupun juga di channel, kemarin saya melihat di channelnya Sandy Barokah. Nah, bisa lihat di gambar screenshotnya. Ternyata kalsium ini, dan memang sudah saya praktekkan beberapa kali, ini adalah beda dengan kalsium biasanya. Kalau kalsium higros ini, dia adalah kalsium dalam bentuk ion, yang mana dia mudah larut dan tidak menjadikan pH naik. Aneh kan, kalsium tapi tidak membuat pH naik. Kita tahu kalsium itu adalah alkali, bahan alkali yang bisa menaikkan pH. Tapi kalau ini
anehnya ini adalah asam lemah. Nah, jadi kasarannya kalau kita campur di dalam air, kalau pH-nya itu 6, seumpama air itu pH-nya 6, kita kasih ini malah turun sekian strip itu menjadi 5, berapa itu. Nah, makanya seperti yang sering kita omongkan, bahkan beberapa kali saya masukkan di video itu, aplikasian kalsium terus kita campur dengan insektisida, pestisida, itu akan menaikkan pH larutan sehingga menjadikan larutan itu menjadi basah, sehingga bahan aktif akan terhidrolisis atau terpecah, sehingga bahan aktif akan tidak bekerja dengan maksimal. Tidak ada gunanya bahan aktif dari pestisida itu. Namun ketika kita campurkan dengan Javamas ini, Java Higros kalsium ini, kalsium super ini, itu pH-nya malah tetap, bahkan turun sekian strip. Artinya larutan itu tidak mengalami hidrolisis. Nah, makanya dalam aplikasinya sering sekali saya pakai ini, saya campur dengan pupuk daun ataupun juga fungisida. Memang untuk insektisida belum pernah saya pakai ini, tapi dari hasil penelitian dari pH larutan sama ppm-nya itu ternyata tidak ada masalah sama sekali. Artinya bisa kita campurkan walaupun kita tetap harus hati-hati. Itu kenapa itu bisa terjadi, karena ini bentuknya adalah ion, larut sempurna, tidak ada endapan. Kalaupun dari produser itu mengatakan selain sebenarnya tidak persoalan di pH-nya sebenarnya, tetapi kaitannya dengan larutan. Karena kalsium itu rata-rata itu mengendap, ada endapannya. Endapan itu kemudian akan mengikat dari bahan aktif pestisida untuk terendap, larut, dan yang kita semprotkan itu tinggal cairannya saja. Bahan aktifnya terikat oleh endapan kalsium itu tadi. Seperti ketika kita melakukan penyemprotan, airnya itu adalah air lumpur. Bahan aktif dari pestisida kita akan terikat oleh lumpur, terendap, akhirnya yang kita semprotkan tinggal airnya saja. Analoginya seperti itu. Endapan lumpur sama dengan endapan dari kalsium. Nah, tapi ini tidak ada endapan, bisa dicek. Pernah saya pakai kan, itu saya aduk dengan air, tidak ada endapan sama sekali. Makanya bahan aktif itu tidak akan terikat ataupun akan menghidrolisis dari cairan, karena ini adalah asam lemah, tidak menaikkan pH. Nah, itu. Jadi untuk aplikasi bisa dicampur dengan pupuk daun yang lain seperti gandasil, pestisida seperti insektisida ataupun juga fungisida. Ini bisa dicampur. Tetapi kita harus hati-hati dalam pengaplikasiannya ya, karena ini bisa dikatakan ya kalsium juga ya. Jadi dengan cara aplikasi kita cairkan, larutkan masing-masing dari bahan ini. Kita larutkan higros dulu, kita larutkan pestisidanya dulu, baru kita campur menjadi satu larutan. Jangan dicampur dalam satu wadah. Itu salah satu cara untuk biar larutan ini tercampur dengan sempurna. Itu ya. Dan ternyata hasilnya juga tanaman sedikit demi sedikit mulai pulih. Ini terlihat dari daunnya yang menghijau, ya kan, hijau, bisa dikatakan hijau gelap ini, karena beberapa kali aplikasi sudah saya masukkan ini kalsium, mulai dari higros, manohara juga pernah saya pakai, dan juga kapur itu, dan hasilnya tanahnya pun menjadi pH-nya aman, pH-nya standar. Nah itu 6,5. Dengan kondisi pH tanah yang terjaga, ini adalah salah satu upaya terpenting dalam penanaman bawang merah di musim penghujan.
walaupun dengan beberapa masalah yang sudah pernah terjadi, mulai dari ulat, kondisi hujan yang sangat parah, cuaca yang tidak menentu. Nah, harus kita lalui dengan sebaik-baiknya, dengan tetap optimis serta merawat tanaman dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kondisi sudah mulai bagus, tinggal kita rawat sampai akhir hingga panen. Oke, itu dulu Kakak Mbak Yu video kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas sore ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.